gathering mall. Dan kami perhatikan di sini kayaknya acara-acara semacam ini tidak hanya untuk edukasi ataupun ya gathering semata. Ini bisa lebih menjadi ajang silaturahmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara gathering mall yang pertama dengan judul peluang bisnis anggrek di era pandemi. Mall itu Mojo Orchid Lover, itu pecinta anggrek gitulah katanya ya. Kenapa kita nggak memaksimalkan seller atau pecinta anggrek Mojokerto sendiri gitu loh. Jadi kan nggak ada meminimalisir tertipu tadi. Selamat datang dan selamat mengikuti acara gathering kali ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman mall yang sudah sangat support dengan acara ini. Terima kasih. Bagaimana mencari peluang bisnisnya? Ya, awal-awal buat para pemula, ya kita langsung ke pembicara pertama adalah Monggo kepada Bu Nur Amia dipersilakan. Hutan sama dari hybrid persilangan itu sudah lama sekali dan sudah banyak ragamnya, karena itu dibanding dengan tanaman hias yang lain, anggrek itu lebih stabil untuk harga, untuk perkembangan ke depannya. Bisnis anggrek itu sebenarnya tidak perlu tidak perlu membeli yang sudah besar, bisa kalau untuk dikomersilkan itu bisa dengan cara di-split. Kebanyakan itu pemula atau saya sendiri kadang-kadang itu ya, itu anggrek itu kalau misalkan kuning atau apa itu dikira dehidrasi gitu ya, itu kadang-kadang itu malah kebanyakan air. Jadi kalau misalkan air ini ya itu gini, yang saya maksud itu gini, cara memberikannya itu tidak maksimal, itu juga tidak baik juga. Misalnya gini, kalau misalkan kita menyiram biasanya itu kan siramnya itu di atas ya, itu sebenarnya kalau siramnya di atas itu harus sering disiram, tapi kalau siramnya itu bisa penuh sampai ke bawah, nah itu bisa 2-3 hari sekali baru siram kalau untuk anggrek. Kalau untuk pupuk dan yang lain itu sebenarnya cuma tambahan. Sebenarnya anggrek ini bisa menyerap nutrisi itu dari udara lewat akarnya itu. Saya Ibu Maya dari Priang. Saya punya pengalaman 2 tahun yang lalu saya dapat anggrek bulan di sini di ladang anggrek. Nah pada saat itu diajarkan nanti kalau sudah rontok Ibu, kalau sudah mengering itu silakan dipotong. Sebenarnya anggrek itu tanpa harus obat seperti yang Ibu Nur tadi bilang ya, tidak tergantung dari nutrisi vitamin dan sebagainya buatan manusia. Sebenarnya secara alam dia bisa berbunga sendiri. Itu saja. Terima kasih. Jadi kalau kebun-kebun besar itu pasti ada tambahan nutrisi. Kalau tidak begitu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang itu gitu. Terus mereka kan istilahnya kalau ke rumah tangga, kalau ke koleksi kan pokoknya saya senang kayaknya gitu. Kalau bagi yang punya kebun kan enggak. Nah, ini kita rawat memang untuk dijual. Kalau misalkan enggak maksimal ya memang enggak cepat-cepat bisa menjual seperti itu. Mbak Nur, yang saya tanyakan, kemarin itu saya beli anggrek bulan di Tulungagung. Itu yang pernah saya foto itu kok meluncur, katanya kena matahari. Alhamdulillah saya semprot dengan nutrisi, kalau tidak tahu nutrisi apa saya beli. Itu akhirnya saya tekuk biar kembali, akhirnya ya kuningnya itu hilang, lama-lama sembuh. Nah, terus yang lain seperti jendro itu kan ada luka gitu juga, kering tapi di tengahnya. Saya sempat nggak mau sembuh. Jadi pertanyaan saya, anggrek apa saja yang butuh matahari
dan anggrek apa saja yang tidak begitu butuh matahari, terus yang sedang-sedang saja itu apa? Itu ada pertanyaan saya. Kalau yang anggrek untuk yang mau panas itu biasanya dendrobium itu mau panas, vanda itu mau panas, cuma harus kontrol air kalau vanda. Kebanyakan kalau vanda kan tanpa media. Kalau untuk anggrek bulan itu kalau tumbuh gini bisa, dipanas itu bisa. Tapi ya tidak sepanas dendrobium, level tengah lah untuk anggrek bulan. Kalau untuk pertumbuhan sebenarnya. Kalau untuk pembungaan sebenarnya di stroke di stressing di tempat dingin itu biasanya muncul. Cuma ini yang kalau untuk skala besar ya. Jadi mereka itu biasanya kalau untuk besar itu untuk pembesaran dari kecil ke remaja ke dewasa itu dia di lowland di daerah rendah. Nanti kalau sudah dewasa mau waktunya spek itu dia dikirim ke yang suhu dingin dia langsung bisa spek, nanti dibawa ke itu lagi. Itu kalau yang itu besar. Kalau yang untuk teman ya sebenarnya tidak apa-apa, yang penting dia nyaman gitu aja, tidak masalah sebenarnya. Bisa pokoknya anggreknya subur, tidak bermasalah, itu bisa keluar bunga sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silwan Ramadhani, bisa dipanggil Dani, dan saya umur 17 tahun, masih SMA kelas 3. Jadi kadang saya memulai bisnis itu tanpa modal. Namanya anak pelajar kan ya otomatis ya sanggupnya cuma 5.000. Masa ya nggak mungkin lah nganu anggrek. Saya ikut reseller. Jadi itu resellernya itu saya cuman hanya modal wifi sama internet aja, nggak perlu modal, nggak perlu uang, nggak perlu. Saya cuman ikut dengan alasan Mbak itu jenengan tahu Mbak Nadia Gudang Anggrek Tulungagung. Nah itu adalah dulu saya partneran sama beliau. Itu dulu saya juga ikut sellernya Mbak Nadia itu, dan saya dikasih foto-fotonya disuruh jualin. Alhamdulillah waktu 2017 IG saya baru terbentuk. Itu upload anggrek dendro bulat, itu saya belum mengenal anggrek keriting dan cuman mengenal seedlingan. Itu saya upload terus, kita up terus, alhamdulillah itu ada pemasukan. Nah, dari segi pemasukan itu saya kumpulkan buat beli anggrek botol. Jadi saya pertama kali nyoba aklimatisasi, itu pertama gagal semua. Beli 10 botol gagal semua. Pertama kenapa? Saya belum memiliki pedoman asli yaitu agroklimat, terus kebun-kebun yang benar-benar buat anggrek itu cocoknya gimana. Saya pukul semua rata kayak gitu. Terus berkembangnya waktu saya mulai bangun kebun itu saya nggak langsung dari besi, nggak langsung segede yang mungkin sekarang kayak enggak. Pertama itu hanya ukuran 5x5, kecil banget. Itu cuman bermodal kayu bambu dan cuman paranet 1 lapis. Itu demi semangatnya ngerawat anggrek itu pertama kalinya ya. Dan di situ banyak yang busuk, banyak yang kering. Intinya berdarah-darah lah. Dan saya nggak patah semangat buat anggrek kok busuk gini-gini dah. Dari suatu pengalaman yang gagal kita bisa mencari ilmunya, kenapa kok bisa gagal. Pengalaman terbaik adalah guru terbaik. Nah, dari situ saya belajar. Oh, ini busuk gara-gara kehujanan. Oh, ini busuk gara-gara kalau anggrek bulan itu nggak mau di tempat yang kelembapan kayak kehujanan itu nggak bisa anggrek bulan itu. Apalagi medianya mos kan, itu nggak bisa. Itu mesti busuk itu. Nah, dari situlah saya belajar, entah lihat YouTube, entah belajar dari master-master anggrek yang lain. Intinya belajar terus. Gimana kok saya gagal, ini kenapa gitu. Tapi saya nggak ada kata males ngeramut anggrek matian galek tanaman liar, enggak. Saya nggak kayak gitu. Saya tetap setia. Saya belajar untuk mencintai itu benar-benar gimana sih cocoknya itu kayak gitu. Dari situ saya belajar terus sampai sekarang pun saya juga belajar dari kesalahan saya itu apa. Selangnya waktu akhir-akhir 2018 kalau nggak salah itu
COVID itu tahun berapa ya COVID itu? 2020 ya mulai dulu Maret ya. Nah di situ saya masih biasa-biasa aja, jual anggreknya biasa-biasa aja dan nggak se-booming sekarang gitu, enggak. Tapi untuk beranjaknya waktu, master anggrek itu open mindsetnya tuh cakep banget. Jadi beliau itu kasih silangannya itu pakai register nama-nama yang diregister pakai nama-nama tertentu. Misal kayak kemarin kan ada peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala. Itu langsung launching Dendrobium Ksatria Nanggala. Jadi anggrek itu kalau menurut kita cuma bunga biasa. Tapi kalau misalnya kita ada hubungan kayak di Singapura, terus hubungan antar negara gitu, anggrek itu sebagai bunga persahabatan. Jadi kalau di Singapura gitu kan, nama-nama perdana menteri itu pasti dibuat anggrek. Dan setiap perdana menteri itu mampu membeli kontrak. Jadi misal gini, anggrek A dipakai nama hotel. Nah itu anggrek Singapura kayak gitu semua. Dan tidak bisa diperjualkan bebas kayak di Indonesia gini enggak. Dan yang bisa tertentu buat beli anggreknya itu apa? Ya orang-orang yang punya hubungan khusus itu tadi. Terus kedua, anggrek itu kalau di luar negeri itu dibuat hubungan antara negara. Jenengan pernah lihat anggrek Iriana Jokowi? Itu adalah anggrek yang dipersembahkan Singapura oleh Indonesia dengan atas nama Ibu Iriana Jokowi. Dan itu di sini nggak diperjualkan bebas, cuman ada satu di Kebun Raya Bogor. Itu nggak ada dijual bebas, nggak ada, karena itu ada hubungan internasionalnya. Jadi nggak sembarangan bisa jual-jual, nggak bisa. Kayak gitu anggrek aslinya. Kalau kita terjun di dunia anggrek yang secara bener-bener, anggrek aslinya kayak gitu, dibuat hubungan antar negara. Jadi bukan dipandang cuman anggrek kembang kuning, enggak. Itu anggrek adalah kelasnya tinggi banget. Kayak gitu. Terus di anggrek, saya tuh bisnis anggrek itu mulai gencar-gencarnya itu pada tahun 2020 awal-awal COVID. Awal-awal COVID itu tanaman anggrek itu kayak lebih meningkat gitu loh. Entah mungkin pemikiran mindsetnya orang-orang yang lebih di rumah aja terus nggak ada kegiatan, jadinya ngerawat anggrek kan, cari kesibukan kayak gitu. Dan di waktu-waktu COVID ini banyak banget anggrek yang launching di kayak di dunia keritingan gitu kan, kayak anggrek Dendrobium COVID, anggrek Dendrobium di rumah aja, macam-macam lah banyak. Dan itu sebagai terobosan kalau anggrek itu bukan monoton, tapi melainkan anggrek itu adalah suatu tanaman yang bisa mengikuti zaman gitu. Jadi kadang misalnya kita lihat, kenapa sih anggrek keriting kok selalu mahal? Kenapa sih kok anggrek bulat harganya segini? Jadi ada perbedaannya. Kenapa? Karena itu tadi, anggrek itu kalau anggrek bulat kan udah sering kan di pasaran. Nah itu kalau anggrek keriting itu ada identiknya yang lebih beda gitulah. Kayak tadi buat register-register atau buat nama-nama yang baru, karya-karya baru gitu. Terus kalau dari segi anggrek itu, kalau penjualan peluang itu lebih lebih cepat tuh di Instagram kadang. Saya tuh kalau plan itu online, jadi saya tuh nggak pernah jualan, bukan nggak pernah sih, agak jarang. Kalau di rumah gitu jarang banget buat menerima tamu. Soalnya kan juga sekolah. Jadi kadang kalau ke kebun, kalau misalnya saya sekolah gitu, kalau kebun kan kasihan. Ke kebun tutupan saya lagi sekolah kan pulang pastinya. Nah kayak gitu. Terus untuk barangkali putra-putri jenengan yang pengen bisnis, didukung aja nggak apa-apa. Nggak harus ke anggrek. Bisnis itu lebar banget gitu. Dan jangan terpacu dengan modal. Intinya bisnis itu adalah apa? Kuat mental. Dari segi anggrek, kalau pengen bisnis anggrek itu nggak perlu modal yang terlalu banyak. Mungkin jenengan bisa coba jadi reseller nih. Kalau misalnya nggak pengen resikonya nggak pengen tinggi, itu bisa jadi reseller. Itu jadi reseller tuh mungkin mau jualin itu dapat dari kebun harganya berapa, terus harga pasarannya berapa, itu bisa diolah lagi. Terus yang kedua, kalau yang pengen belajar nanam, bercocok tanam, itu bisa beli anggrek botol. Cuman anggrek botol itu perlu kayak gimana ya, nanam bayi. Jenengan kalau ngerawat bayi gitu, bukan nanam bayi sih, ngerawat bayi kan butuh kasih sayang, butuh kepedulian yang pokoknya intinya harus telaten banget lah anggrek botol. Terus kalau misalnya agak mudah, itu bisa banget beli seedlingan.
seedlingan kan biasanya murah kan, biasanya kalau nggak salah kalau seedlingan itu satu potnya tuh 20 ribuan, itu bisa dirawat sampai remaja. Kalau udah remaja ukuran 3 bulan itu dijual sampai 150 ribu bisa, dan itu tergantung silangannya. Kalau silangannya hedon kayak contohnya Black Mamba, terus pokoknya hedon lah kayak di biasanya itu harganya lebih mahal kayak gitu. Jadi anggrek itu fleksibel. Jadi saya usahain kalau mau bisnis anggrek itu kita harus sayang dulu sama anggreknya, harus cinta dulu. Kalau kita cuma ikut-ikutan bisnis tapi nggak cinta dari hati, dalam arti bukan hobi, kalau misalnya anggreknya nggak laku, kita nggak bisa menerima barang itu. Jadi kesannya barang nggak laku. Tapi kalau saya, meskipun anggrek nggak laku, anggrek adalah investasi. Meskipun di dalam seedling dia nggak laku dalam harga 50 ribu, dia akan berkembang sampai dewasa, dan dewasa itu harganya semakin naik. Itu adalah investasi berjangka panjang ya, jadi nggak bakal malah rugi gitu, nggak ada expirednya juga malah. Jadi kalau saran saya, kalau merawat anggrek itu harus cinta dulu sama anggreknya. Masih ada. Subscribe sekarang. Like sekarang.